Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, ya, kita berkesempatan untuk mengunjungi kantor sekretariat Perhimpunan Alumni Jerman. Ya, kita diundang ini dalam rangka konferensi pers juga. Kita ingin tahu, kebetulan ini ada ketua terpilih, yaitu Bapak Fidi Galensus Sarif, ya kan. Kita akan mendengarkan paparan beliau seperti apa kongres kemarin dan yang lainnya. Baik, assalamualaikum Pak Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Fidi jadi paparkan agendanya apa hari ini gitu kan, biar pemirsa dan publik tahu gitu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Agus dan teman-teman. Jadi pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa Kongres ke-10 Perhimpunan Alumni Jerman yang diselenggarakan sejak kemarin 3 sampai hari ini 4 Desember 2023 berjalan lancar, aman, tidak ada masalah. Dan ya saya menerima amanah dari teman-teman karena dengan tagline bersama PAJ nasional menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini ada satu variabel yang mungkin saya perlu jelaskan, PAJ nasional. Karena kan bertanya-tanya orang, apakah PAJ sebelumnya nasional? Belum. Ya, kita bicara soal hukum ya. Artinya untuk menjadi suatu organisasi nasional itu harus ada dasar-dasar hukumnya. Dan alhamdulillah, kalau Mas Agus ingat dulu waktu pertama kali Sertijab kita menandatangani MOU dengan Perwira. Nah, inilah hasilnya sekarang. Jadi PAJ akan memiliki DPD-DPD. DPD-DPD di seluruh Indonesia, setiap provinsi. Dan alhamdulillah kita sudah 20 provinsi. Dari 38 yang ada tadinya 34 ya, kemudian 38, dan ini akan berkembang terus dengan korwil di wilayahnya masing-masing. Nah, inilah dasar kongres kita, karena ini amanah dari Kongres ke-9 2020, di mana pemilihan ketua umum tidak lagi one man one vote, yang kita sudah tahu dari sejarahnya lebih banyak, mohon maaf, mudaratnya daripada kemaslahatannya, keributan saja ya. Dan terjadi perpecahan, tapi itu adalah dinamika dari organisasi. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita buktikan cara ini lebih elegan, bermartabat, karena kita alumni Jerman ya, harusnya mengedepankan logika dan intelektualitas untuk menyelenggarakan sesuatu dengan baik. Jadi saya kemarin itu berapa suara ya? Saya lupa, tapi yang saya tahu hanya 3 suara yang 2 atau 3 ya, yang tidak memilih saya gitu. Padahal saya sebenarnya adalah caketum cadangan sebagai petahana ya. Akhirnya muncul, saya berharapkan yang baru-baru. Jadi kemarin itu caketum pertama itu ada dari Ketua DPD dan DPD Jawa Barat merangkap Korwil Jawa, kemudian Ketua DPD itu Fajar, Dr. Fajar, kemudian Ketua DPD Sulsel merangkap Korwil Sumatera Profesor Dr. Marianti, guru besar di Unhas. Kemudian ada yang pertama itu ada Bang Buyung dari Ketua DPD Riau, Korwil Sumatera. Kemudian Imelda ini orang lama ya, wasekjen kita, satu-satunya orang lama di PAJ. Nah, dalam perjalanan kebetulan mereka berdua, Bang Buyung dan Imelda, tidak bisa melanjutkan pencalonan. Jadilah masuk penggantinya sekjen saya sendiri, Don Hedi Abel, dan saya gitu. Jadi saya sini pemain cadangan sebenarnya. Tapi justru teman-teman karena melihat LPJ kepengurusan yang lalu, banyak program-program yang kebetulan jangka panjang, jadilah akhirnya sebagian besar milih saya lagi, minta saya menyelesaikan itu. Dan karena ini programnya jangka panjang, kita ada perubahan juga di anggaran dasar, bahwa selain tadi strukturnya sudah punya DPD yang menjadikan PAJ nasional,
Kemudian masa baktinya pun diubah dan diperpanjang menjadi 5 tahun. Oke. Nah, diharapkan dengan perpanjangan masa bakti ini program-program jangka panjang bisa dituntaskan lah ya. Setidaknya bisa running well, karena memang beberapa program yang sudah kita canangkan itu, misalnya tahun lalu kita launching mesin konversi sampah plastik menjadi solar berstandar Euro 4, kemudian juga mesin hidrogen water, kemudian juga beberapa ibu-ibu perwira itu kan ada yang punya kafe, kita juga akan memproduksi mesin itu roasting kafe, dan juga MOU dengan dengan PT Javitek ya. PT Javitek, kemudian satu lagi industri dirgantara dengan PT Striti Aviasi Nusantara. Itu untuk membuat pesawat ringan, pesawat ultralight yang nanti akan dibuat oleh alumni Jerman untuk kebutuhan-kebutuhan ringan ya. Jadi jarak pendek. Dan satu lagi saya lupa. Saya kok agak lupa. Water hidrogen ya, itu untuk kesehatan. Nah, itu semua di perwira itu semua provinsi menginginkan itu. Dan alhamdulillah dari launching tahun lalu 38 provinsi itu berarti 38 mesin. Jadi tahun lalu itu walaupun belum ke PAJ-nya, tapi dengan LOI itu selama setahun ini sudah 7 mesin pemasaran dan kita buat. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, izin Bang Vidi, kemarin acara dilaksanakan di mana? Di sekretariat secara hybrid, karena kan teman-teman sudah di beberapa provinsi ya. Jadi untuk inilah hikmah dari pandemi. Jadi kita dengan mudahnya melakukan kongres secara nasional tanpa harus hadir seluruhnya di venue-nya ya, di tempatnya. Jadi di sekret sini ya? Ya. Hari apa kemarin? Hari Minggu sampai hari ini. Hari ini, oke. Baik. Jadi penutupan. Jadi kemarin sempat dikatakan sangat demokratis ya, Bang Vidi ya. Ada beberapa calon tadi, akhirnya mayoritas memilih Bang Vidi kembali sebagai calon petahana. Betul ya, itu tadi karena program-program yang sudah saya jalankan ya belum selesai ya. Padahal ini sangat proyektif sekali, prospektif sekali, dan seharusnya beginilah perhimpunan alumni Jerman ya. Jadi bukan eksklusif bagi anggotanya saja, tapi kita sudah mulai keluar bermanfaat bagi bangsa dan negara, pembangunan. Tadi tagline-nya adalah menuju Indonesia Emas 2045, terutama ya bagi anggotanya otomatis ya yang terlibat di proyek-proyek ini nantinya. Jadi pelaksanaan kongres itu sendiri sudah sah ya di IRT ya? Sudah sah ya. Meskipun tidak dilakukan secara offline seperti yang sebelumnya. Sebelumnya sudah quorum ya. Quorum ya. Ya, karena tadi dari 20 DPD yang sudah ada 12 ya. 12 DPD hadir. Ya, jadi sudah lebih dari 50% itu quorum. Nah, ini menarik Bang Vidi. Kebetulan kita juga mengikuti rekam jejak dan perjalanan Anda Bang dalam memimpin PAJ yang terakhir ini kan, periode yang terakhir ya. Nah, tadi ada katakan ada PAJ nasional ya. Itu seperti apa? Apa bedanya dengan sebelumnya dan mengapa harus ada PAJ nasional? PAJ nasional itu tadi saya sampaikan harus ada dasar hukumnya. Artinya memiliki perwakilan-perwakilan di daerah. Kita punya teman banyak, tapi dalam kepengurusan sebelumnya yang Mas Agus kenal dari Bang Osko ya. Itu kan tidak ada legalitasnya. Oke. Dan sebarannya tidak terdata secara baik karena tidak ada dasar hukumnya. Tapi dengan PAJ nasional ini
nanti DPD itu dengan surat pengukuhannya bisa mendaftarkan diri ke Kesbangpol, ke Pemda, sehingga diakui secara hukum, ya. Jadi bisa mengadakan kegiatan di daerahnya masing-masing, membentuk kepengurusan, kemudian juga otomatis bisa membuka rekening. Jadi saya memang tahun 2020 itu visi misi saya adalah PAJ ini selain berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari Jerman, juga menjadi profit center. Profit center itu apa? Menghasilkan uang sendiri, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Jadi diberdayakan ya Orange ini ya. Diberdayakan, ya. Secara moral dan material. Jadi nggak sia-sia tuh ilmu yang dibawa dari Jerman. Jadi benar-benar buat kemaslahatan, bukan kemudaratan, membajak organisasi. Dalam catatan kami, Bang Vidi lah yang membuat ADRT itu ya, kalau nggak salah. Di kepemimpinan Anda Bang ya kemarin. Waktu 2020 ya, saya diminta Bang Osko dan teman-teman senior yang lain, tapi waktu itu dengan situasi yang katakanlah sejarahnya PAJ yang kita tahu, ya itu sehingga membutuhkan waktu hampir 1 tahun dan menyusun kembali anggaran dasar yang tidak terdaftar di Kemenkumham. Bahkan akhirnya waktu saya terpilih, kita baru tahu logonya juga sudah nggak ada, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kita bikin dan kita patenkan. Ini melanjutkan logonya Bang Osko sebenarnya. Nah, jadi itulah yang saya benahi. Walaupun berikutnya kemudian terjadi kita baca juga di media ya, tapi ya yang sah adalah yang sah. Dan kami inilah PAJ yang digagas dan dibangun oleh mendiang Profesor Dr. B.J. Habibie. Baik, pemirsa Rantas TV dan yang lainnya di mana berada, ini kita ingin mengetahui sejauh mana visi misi dan mungkin program kerja Bang Vidi setelah terpilih kan. Tapi sebelum itu kita ingin tahu dulu, karena dalam catatan kita ada sedikit konflik, yaitu dualisme periode lalu. Nah, ini sejauh mana Bang? Sudah clear di tingkat pengadilan secara hukum seperti apa? Ya, makasih. Jadi mungkin yang Mas Agus sudah tahu kan, ada kasus yang kita kategorikan sebagai pemalsuan atau penggunaan secara melawan hukum dari logo dan nama perhimpunan di Jerman. Itu sudah kita laporkan ke Polda, tapi kasusnya dipospon lah dengan SP2L-nya adalah tidak ditemukan tindak pidana. Karena ada gugatan dari pihak yang akhirnya terbukti tidak punya legal standing, menggugat Menkumham, kita sebagai pihak terkait ya, atau intervensi. Nah, dalam prosesnya tingkat pertama, kemudian mereka kalah, ya, dikalahkan karena salah gugat, kemudian juga banding diperkuat, putusan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai kasasi. Di kasasi mereka dikalahkan. Kita tidak menang ya. Mereka dikalahkan dengan dasar bahwa tidak memenuhi syarat formal. Padahal hukum acara di Tata Usaha Negara itu seharusnya syarat formal itu dipenuhi di awal. Karena Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada proses namanya dismissal. 1 bulan untuk perbaiki gugatan dan memenuhi syarat-syarat formal. Ya, ini agak terbalik, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting kebenaran materialnya adalah PAJ yang sah itu adalah kami, ya, dan sudah inkrah berkekuatan hukum tetap bulan lalu kalau tidak salah ya, saya sudah ambil salinannya. Dan yang lucunya ya, saya bilang lucu ya, kita mempermasalahkan legal standing para penggugat ini, terungkap di pengadilan sebagai fakta persidangan adalah mereka punya SK Menkumham atas nama PPAJ, Perkumpulan Persahabatan Alumni Jerman. Sudah berbeda dengan PAJ berarti. Iya, yang didirikan tahun 2015. Jadi ini jelas nggak ada legal standingnya. Kalau saya boleh bicara ilustrasi secara umum, ada warga
Kutub Utara menggugat Pilpres di Indonesia, Ya. ya kan? Ya, ya. Tidak nyambung ya. Nah, ya, warga Kutub Utara atau Kutub Selatan atau Siberia ya menggugat keabsahan Pilpres di Indonesia gitu ya. Ya. Yang mungkin itu warga negara Jerman mungkin ya. Jadi ya kita maklum-maklum aja. Ya. Yang penting ini organisasi Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum Indonesia sebagai negara hukum. Baik, pemirsa Trans TV di mana Anda berada, ini sudah beliau jelaskan, clearkan bahwa status hukum PAJ yang sah adalah Tetap PAJ sah. pimpinan Bang Vidi Geljo Sarif, ya kan. Dan kebetulan juga beliau dipercaya lagi untuk hanya menerima amanah jadi ketua PAJ periode 2023 sampai 2028. Ya, ini ada perubahan ADRT. Nah, Bang Vidi, kita akan tahu setelah Anda terpilih mau dibawa kemana PAJ ini, gitu kan? Kita tahu juga bahwa dalam kepemimpinan Anda cukup berkorban banyak, dalam artian ya selain program-program yang sudah jalan, tapi banyak gangguan juga tanda kutip ya kan, banyak konflik tadi soal dualisme kepemimpinan itu menguras energi, tenaga dan yang lainnya gitu kan. Nah, apakah saat ini juga Anda ingin melakukan semacam kohesi kebangsaan atau apa namanya menyatukan lah gitu kan, baik siapapun ya, kaum senior, junior atau yang berseberangan dengan Anda kemarin, Bang Vidi gitu kan? Apakah dengan merangkul mereka atau seperti apa? Sejak awal timbulnya konflik ini itu yang selalu kita lakukan. Tapi justru penolakannya dari sana, ya. Dan tadi pertanyaan itu sebenarnya saya akan fokuskan ke arah yang positif adalah betul mau dibawa kemana itu yang paling penting. Saya akan, dan ini adalah pengorbanan saya juga ya berhasil karena bantuan teman-teman semua. Ya, mendukung secara moral, material juga, terutama dalam pengembangan PAJ ini sendiri. Jadi walaupun ada gangguan, tetap kita melaksanakan program yang sangat banyak. Nanti saya share LPJ-nya, sangat banyak baik off air maupun on air. Dan ini adalah modal untuk kedepannya. Yang paling penting adalah dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan itu, secara langsung kita mendapat pengakuan dari Kedutaan Besar Jerman. Kemudian juga secara nasional, kami juga sudah mulai diundang oleh institusi nasional. Karena kan berita ini bisa diakses oleh siapapun ya. Jadi keabsahan PAJ ini yang berdiri sejak 1991 tetap dipertahankan dan sekarang diperkuat ya dengan upaya-upaya tadi sudah didaftarkan semuanya, kemudian logonya diperbarui lagi dan sebagainya. Nah ini yang kedepannya ini yang boleh dibilang mudah-mudahan ini menjadi masa tuai panen karena barusan aja saya menghadiri alumni DAAD, itu lembaga pendidikan Jerman bersama Goethe dan Kedutaan Besar. Tahun depan kita mulai kerjasama dalam bidang pendidikan dan bisnis ya. Jadi yang selama ini tertunda karena ada gangguan, insya Allah tahun depan ini akan kita laksanakan. Jadi beberapa yang sudah kita siapkan, misalnya MOU dengan Yarsi, Rumah Sakit Yarsi, Kedokteran Gigi Yarsi, IBLAM, dan nanti juga dengan UIN dan Unpam. Nah, itu kemudian UNAN juga kemarin, Universitas Andalas. Ini akan kita bawa untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan di Jerman dan memanfaatkan beasiswa yang ada. Selain pengembangan industri hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh teman-teman semua. Dan satu hal yang paling penting di ADRT juga ada perubahan tadi terkait pertanyaan tadi. Kita menambahkan satu pasal di anggaran dasar kita bahwa perempuan Jerman membuka diri dan akan memberikan hak suara kepada ketua-ketua alumni Jerman yang lain, ketua alumni Jerman yang sudah memiliki badan hukum sendiri, punya anggaran dasar sebagai organisasi otonom. Jadi kalau saya kebetulan advokat, jadi kalau seperti di advokat itu ada pradi, kemudian ada asosiasi di bawahnya. Nah itu kita membuka teman-teman merangkul. Jadi kasus kemarin itu kalau sudah dengan visi seperti ini, kasus kemarin itu kecil. Ya, kita
skop yang lebih besar lagi. Banyak kan alumni Jerman Ya. yang di luar di sana, Ya. yang saya yakin semua punya visi dan misi yang sama dengan kita, mirip, ingin membangun Indonesia. Kenapa nggak kita bergabung, bersinergi? Dan kita sebagai organisasi yang tertua, Ya. membuka diri untuk tadi, karena mereka sudah punya badan hukum sendiri, ADRT sendiri, tentunya nggak mungkin dilebur, tapi bisa menundukkan diri atau bersinergi dengan anggaran dasar kita sebagai organisasi otonom. Ya. Nah, itu biasa aplikasikan di organisasi-organisasi. Jadi sebelum selanjutnya saya potong tadi soal one man one vote sudah ditadakan ya. Tidak ada lagi. Ya. Jadi Ya. sistem perwakilan adalah sistem pemilihan adalah berdasarkan perwakilan DPD ya. DPD. Ya. Ya, itu makanya PAJ menjadi organisasi nasional. Ya. Oke. Bang Vidi, mungkin ada harapan lagi ke depan. Anda kan bawa nakoda PAJ ini kan. Ya, mudah-mudahan ini konflik yang sudah ada tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan ini sebagai bagian rekonsiliasi lah dengan terpilihnya Anda kembali gitu kan. Anda ingin mengatakan apa kepada mungkin pemerintah atau pada khususnya masyarakat atau alumni Jerman yang ada di seluruh Indonesia atau mungkin di Jerman gitu kan? Ya, PAJ sesuai mimpi atau impian dari The Founding Fathers, mendiang Profesor B.J. Habibie dan teman-teman beliau pada saat itu ada siapa jenderal polisi, siapa sih orang Padang, saya lupa. Dan itu mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, ya visi misinya. Dan kita inginkan apa yang kita rasa sebagai kami rasa sebagai suatu keberuntungan mendapat kesempatan pendidikan, bekerja, dan pengetahuan dari Jerman itu bisa bermanfaat di sini. Ya. Jadi ini akan menjadi organisasi yang terbuka, menjadi seperti visi misi saya dulu adalah sebagai lembaga think tank bagi bangsa ini, karena bangsa ini bangsa yang besar ya. Dan tentunya memerlukan banyak pemikiran-pemikiran positif ya, ketimbang katakan rebutan organisasi dan sebagainya. Dan terus terang di kepengurusan ini sudah dimulai yang lalu, kita mulai mengumpulkan yang muda-muda dengan pikirannya segar, jadi udah nggak ada yang keracunan-keracunan, dan kita buang semua ya. Yang segar-segar, dan kita bersama-sama belajar, dan inilah persiapan regenerasi ya, regenerasi. Saya masih menerima amanah ini sampai 5 tahun ke depan. Insya Allah dalam kurang dari 5 tahun sudah banyak lagi calon-calon ketua umum PAJ yang baru, yang muda-muda, yang tentunya ilmunya juga lebih update ya. Ya, karena ya generasi kita sudah generasi senja lah. Apalagi generasi yang mengganggu kita waktu itu ya. Seharusnya sudah mikirin cucu dan cicit mungkin ya. Gitu. Betul. Untuk komposisi kepengurusan di kabinet Anda nanti, Bang Widi, sudah dipikirkan itu kan? Sudah dipikirkan tapi belum diputuskan karena ini sekarang banyak, saya belajar kenal lagi dengan yang baru-baru ini. Alhamdulillah banyak teman baru ya, jadi saya jadi ikut muda juga. Walaupun rambutnya nggak bisa nipu. Jadi, nah itu saya diberi kesempatan oleh Kongres waktu paling lambat 30 hari untuk menyusun kabinet saya ya, kepengurusan. Yang mudah-mudahan ini akan cepat, karena saya lihat semangat para generasi muda ini cukup tinggi. Ya kita tinggal artinya sebagai dirijen aja. Bahkan di kepengurusan yang baru ini saya sudah memikirkan, bukan berarti saya lengser, tapi saya juga punya kesibukan baru ya. Saya dosen, saya juga kebetulan lagi melanjutkan sekolah juga. Jadi saya akan membentuk satu jabatan baru namanya ketua harian. Nah itu generasi baru juga, lebih dari 10 tahun di bawah saya. Nah ini dengan teman-teman ini mudah-mudahan saya cuman sudah sifatnya walaupun jadi ketum, tapi Tuturi Handayani lah. Merangkap Imadio Mangunkarso. Sudah nggak Ingarso Sungtulodo lagi. Baik, mungkin sebagai closing statement, Bang Vidi, bisa ditegaskan lagi mungkin tadi soal mau dibawa kemana PAJ ke depan gitu kan, supaya pemirsa juga yang tahu. Gitu kan. Jadi PAJ ke depannya bukan PAJ yang egois, ya, mengurus dirinya sendiri, anggotanya sendiri, kumpul-kumpul sendiri, tapi PAJ menjadi milik bangsa dan negara kita,
yang dalam artian sebenarnya mengabdikan ilmu pengetahuan yang didapat di Jerman untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, karena kita pengen kita bukan hanya menjadi pelengkap penyerta pembangunan Indonesia, tapi kita akan berusaha menjadi salah satu pelopor dan penggerak utama dari bangsa negara ini menuju Indonesia emas di tahun 2045. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada tambahan mungkin? Ada tambahan nih dari yang lain, boleh? Cukup. Harapan yang mudah-mudah apa? Kongres 10 disponsori juga. Oh, iya, siap. Mudah-mudahan tambah banyak ya sponsornya. Siap. Mungkin yang terakhir sebelum tutup, jadi belum perkenalan tadi ini Ya, Om coba. Dino dan yang lain. Ya, Barangkali kan biar tahu juga. Sedang perkenalan masing-masing. Jabatan belum ditentukan. Enggak, Iya. nama aja. Enggak apa-apa. Dinos ya. Om Dinos ya. Salam kenal semua. Ya, ini Om Dinos kemarin di pengurusan sebagai apa? Wasekjen. Wasekjen ya? Wasekjen. Sekarang belum ya? belum Belum tahu ya dengan beliau ya. promosi nanti. Promosi. Iya ada di kartu di kantong beliau berarti ya? Ada, sudah di kantong. Itu ya, Namanya oke. sudah di kantong. Siap. Cuma kantong depan Ya, belakang belum tahu. Nama saya Nikolaus. Oh, NTB. Bang Nikolaus ya? Ya, DPD NTB. Dan ketua komisi. Ketua komisi. Ketua komisi. Komisi A. Bagian AD. Ya. Oke. Silakan Bang. Ya, saya Yosef Muda, saya PT Aceh. Ya. Saat ini saya di Komisi B. Komisi B, ya. LPG. Di kemarin pas Di pengurusan Kongres. baru pengurusan. Baru ini, baru Oh. semua. Oh, baru ya, siap. Ketua-ketua DPD. Bang. Saya aku dari Banten. Oh, Saya dari iya. Program. Kerja ya. Dari Jadi udah artinya- semua otaknya sudah di sini semua nih. semua tintanya siap. Oke, baik pemirsa Rata TV ya, nanti kita akan lihat gebrakan baru apa setelah nanti pelantikan mungkin Bang Widi ya. Kita akan Ya. lihat, kita akan naik terus perkembangannya seperti apa. 1 bulan Mudah-mudahan dari sekarang. ya mulai dari sekarang kan ini beliau yang mempersiapkan apa namanya kabinetnya gitu kan. Kita lihat pelantikan, kita akan terus pantau dan kita akan ikuti perkembangannya ya kan. Karena PAJ ini menarik, sangat seksi menurut saya kan itu kan. Apalagi ini tahun politik. Nah, nanti Hati-hati kita nggak bicara itu dulu. Nanti Ya. itu nanti aja. Ya, Soal itu hati-hati dulu. tangannya ya kalau tangannya. jangan begini-begini. Udah cukup Bang Ya. Widi? Ya, makasih. Baik, terima kasih semua pemirsa. teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.